Lalu kalau itu dituding sebagai sekolah swasta mau mencari keuntungan saja gitu, itu menurut saya itu satu penghinaan yang luar biasa itu. Iya, ya, itu ya. Itu hanya berlaku pada sekolah-sekolah swasta elit yang yang SPP-nya 1 tahun bisa 60 juta itu. Ya, kalau kami kemarin baru ketemu dengan beberapa penyelenggara pendidikan swasta dari Muhammadiyah, dari PGRI, kemudian dari Majelis Pendidikan Katolik, kemudian Kristen. Mereka pun sebenarnya sama, tidak kemudian semuanya itu kemudian elit dan betul. Ya, banyak juga di daerah-daerah yang mereka kesulitan juga gitu. Nah, itu di situ tidak ada sekolah negeri. Ya. Di beberapa tempat itu kami juga yang ada sekolah kami negeri tidak ada gitu. Lalu anak-anak di situ, anak-anak kita harus sekolah di mana gitu loh. Iya. Jadi kalau sekolah kami mati. Iya, betul. Jadi menurut saya Pak Kiai, jadi kebijakan mengangkat P3K ini tidak sama sekali menyelesaikan masalah kekurangan guru. Sebetulnya kekurangan guru kan masih ratusan ribu. Kalau skenario seperti ini kan seperti kalau kita punya uang di 2 saku, dari saku kiri ke saku kanan saja, tapi uangnya tetap saja. Dan kalau menurut saya tidak begitu, Prof. Ya. Kalau kita punya uang dari saku profesor ke saku saya gitu. Jadi uangnya tetap saja, cuma pindah kantong-kantongnya orang lain. Ya, betul. Iya. Ya. Sekarang begini, misalnya tadi saya sudah sebutkan, guru PPPK kemudian ditempatkan di sekolah negeri menggantikan guru-guru honorer di sekolah negeri itu. Nah, kemudian memang terjadi kecukupan guru di sekolah negeri itu, tetapi kemudian di sekolah kami akan menjadi sangat kekurangan. Iya. Tadi sudah saya sebutkan ada satu sekolah kami SMK ya di daerah Jawa Tengah yang kehilangan 15 guru karena diterima di PPPK ini. Loh, kami kan ini sangat repot, kami harus merekrut 15 guru, ini guru guru produktif, bagian besar guru produktif, repot kami. Nah, ini di satu sisi memang kemudian kekurangan guru, tetapi kekurangan guru di sekolah negeri teratasi, tetapi kekurangan guru di sekolah-sekolah swasta menjadi malah semakin kurang gitu, semakin kurang. Yeah. Kalau dulu kekurangannya itu hanya soal kekurangan kualitas mungkin, sekarang kuantitas dan kualitas, Bro. Oke, ya. Nah, dan karena mungkin berpikirnya itu lupa, bahwa di Undang-Undang Siknas itu ada komponen penting, yaitu sekolah negeri dan sekolah swasta yang dikenalnya sebagai sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ini nggak pernah direnungkan dalam membuat kebijakan. Nah, mudah-mudahan obrolan kita ini mempengaruhi untuk kebijakan yang akan datang atau memperbaiki yang sudah terjadi. Artinya sekolah yang kehilangan guru akibat ada PPK ini dikembali lagi lah supaya diposkan. Iya. Kami tetap mengusulkan kepada pemerintah, guru-guru kami yang diterima di PPK itu tetap ditempatkan di sekolah-sekolah kami. Tapi untuk di sekolah-sekolah negeri, kenapa tidak yang guru-guru honorer di sana itu yang ditetapkan sebagai ASN, mau ASN yang penuh PPPK, monggo saja gitu. Nah, saya sudah pernah sampaikan ini kepada pejabat di Kemendikbud, Prof. Kenapa bukan guru honorer itu yang ditetapkan gitu? Katanya guru-guru honorer itu sudah diberi kesempatan, tapi mereka tidak lolos gitu. Gitu. Nah, kan kemudian semakin bagi saya kan semakin memperlihatkan bahwa pemerintah ini tidak mau repot, pengen enaknya saja gitu. Guru-guru honorernya katakanlah tanda petik ya tidak lolos karena mungkin kualitasnya rendah, jam terbangnya juga rendah ya, pengabdian mengajarnya Mas baru sebentar gitu. Lalu ini yang sudah lama mengajar, kemampuannya tinggi, diambil begitu saja. Ya.
Ini semakin memberikan kesan seperti itu bagi kami. Ya, di samping itu ini masalah yang ruwetnya begini Pak Kiai. Jadi semua guru honorer itu kan tidak pandang negeri atau swasta, diberi kesempatan. Ya. Tapi kesempatan itu terutama karena ada afirmasi yang berupa sertifikat pendidik itu hanya bisa dinikmati oleh guru-guru di swasta sebagian besar. Karena honorer di negeri itu enggak diberi kesempatan untuk mendapatkan PPPG, dan di swasta baru bekerja 2 tahun bisa mendapatkan sertifikat guru karena bisa masuk ke program PPG. Nah itu yang enggak bisa dilihat. Nah afirmasinya itu 100% Pak Kiai. Bayangkan kalau nilainya itu kan diberi 100% ya jelas menggulung semua yang lain yang dari negeri itu. Nah inilah ya saya kira harusnya dirunut masa lampaunya. Ya itu karena itu. Karena bicara saya nggak mau tahu masa lampau, yang saya tahu adalah masa depan. Nah itulah. Ya pandangan seperti itu yang saya kira tidak benar. Tidak benar. Jadi Pak Kiai, apa usulan PBNU atau LP Ma'arif kira-kira akan bersurat kepada Pak Menteri, kepada DPR atau kepada siapa Pak Menteri, atau SMS WA Pak Menteri atau gimana? Kami sudah menyampaikan surat pada akhir 2021 kemarin, Prof. Kami sudah mengajukan surat ke Komisi 10 dan kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan. Itu surat resmi. Kami mohon agar guru-guru kami yang diterima di PPPK itu tetap mengajar di sekolah-sekolah kami. Itu sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada penyelenggara pendidikan swasta. Jadi sudah kami kirim ke Mendikbud maupun Komisi 10. Nah sekarang kami ini Ma'arif juga bersama-sama dengan Muhammadiyah, teman siswa, kemudian Majelis Pendidikan Katolik, Majelis Pendidikan Kristen ini juga menyampaikan surat yang serupa kepada Presiden juga gitu. Oh, PGRI ikut nggak Pak Kiai? PGRI ikut, Bro. PGRI ikut. Jadi karena PGRI kan juga menyelenggarakan sekolah juga kan. Ya. Jadi mungkin ini karena ini masalah yang sangat besar, memang tidak cukup hanya di Kemendikbud. Kalau kami bersurat ke Kemendikbud nggak tahu bahwa kami juga bersurat ke Komisi 10, ya sudah dianggap angin lalu saja. Gitu. Buktinya sudah berapa bulan ini tidak ada perubahan apa-apa. Dan kami juga secara lisan kami menyampaikan kepada pejabat-pejabat di Kemendikbud itu. Jadi ya biasalah saling membuang lah. Ini urusannya ini urusannya itu gitu. Itulah seperti biasa. Ya, oke lah. Baiklah Pak Kiai, saya kira diskusi kita ini cukup lumayan memberikan masukan, mudah-mudahan didengarkan, dan surat, telepon, komunikasi sudah disampaikan kemana-mana, dan akhirnya marilah kita berkomunikasi dengan Allah. Mudah-mudahan mereka semua dibuka hatinya, membuat keputusan yang lebih baik dan memberikan maslahat kepada banyak pihak. Terima kasih Pak Kiai atas kebersamaan dengan Suyanto.id. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat Pak Kiai bersama para santri di pondok, dan kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Oke, sami-sami. Akan tampil bersama Profesor di frame ini. Terima kasih. Sami-sami. Mudah-mudahan harapan kami tentu saja ini bisa didengarkan oleh pemerintah, ya. Presiden mendengarkan ini, saya yakin kalau Presiden tahu mungkin juga akan kayak yang sudah-sudah yang lalu-lalu itu yang bikin gaduh gitu lalu Presiden turun tangan.